Oke guys, ada yang nanya di kolom komentar, Bang, kalau misalnya kita nih kan pengemudi baru, terus tamunya minta tujuannya kemana gitu, dan dia maunya nggak lewat tol, lewat jalur biasa, tapi di map jalurnya itu jadi masuk tol. Gimana caranya supaya pengaturannya gitu ya, maksudnya kayak gitu kayaknya, supaya mapnya itu mengarah jalur biasa, nggak lewat tol. Kita langsung ke aplikasinya aja supaya gue bisa jelasinnya lagi, supaya bisa ngeliat juga. Oke? Oke guys, kita langsung masuk aja di aplikasi ya. Jadi kalau misalnya kita buka map nih, tujuannya ke taruhlah bandara ya, Terminal 3. Nah, jangan deh, jangan, karena nggak mungkin orang ke bandara nggak pakai tol ya. Kita ke ini aja, Kota Kasablanka, ya kan? Pak, lewat jalan biasa aja. Cuma mapnya kalau dibuka pasti masuk tol, karena kita tuh jangan sampai klik mulai ini jangan nih. Nih ya, mulai ya. Nih mulai nih. Ya, jangan. Kita kliknya rute. Yang ada birunya nih, rute, tulisan rute sebelah kiri nih. Nih ya. Nah, klik. Nah, nanti kan ada tampilan tuh. Nah, ini bahaya juga nih. Tampilannya motor ternyata ya. Kita harus pindahin dulu ke mobil. Nah, pasti rutenya ini ke tol ini. Kita lihat rutenya ya. Tuh, bergabung ke jalan tol luar kota. Oh, ambil jalur. Nah, ya kan? Supaya lewat jalur biasa, kita ambil opsi yang ini nih, garis 3 titik di atas nih. Oke, kita klik. Pilih opsi ini. Opsi. Ya, terus hindari tol. Ini diaktifin, hindari tolnya. Ya kan, hindari tol. Oke, kita balik, langsung pencet X ini aja ya. Nah, sekarang dia nggak lewat tol nih, kita lihat ya. Tuh, nggak ada lagi tuh tulisan tolnya. Ya, pasti lewat jalur biasa. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, tulisannya juga ada nih, menghindari jalan tol. Terus pastikan kalau kita pakai mobil ya ini mapnya mobil, pakai motor ya motor, itu. Jangan sampai kita pakai mobil, walaupun kita opsinya lewat tol, tapi ininya di motor, tetap aja dia bakal arahin di luar tol, nggak bakal lewat tol, karena dia pakai motor, apalagi pakai motor nih bahaya juga nih, jalan-jalan sempit nih. Bisa diarahin ke motong-motong jalan tapi jalan-jalan sempit. Jadi pastikan tuh jangan mulai dulu. Nah, awal yang ini nih kita ketik tujuan, tampilannya kayak begini. Jangan dulu nih kita klik mulai, tapi rute pilih dulu opsi. Nah, gini ya. Nah, pastikan hindari tol untuk melewati jalur yang tidak menggunakan tol. Tapi sebaliknya kalau kita mau lewat jalur tol, kita tinggal offin aja ini. Nah, otomatis dia bakalan refresh lagi dan dia akan lewat tol lagi nih. Nih, mana tadi? Tadi ada tol. Oh, ini. Ini karena jalurnya pasti udah nggak macet nih. Aduh, ininya di motor pantesan. Mobil. Nah, waktu itu dia akan refresh nih, dia akan menggunakan tol.
Oke guys. Nah, ini dia akan menggunakan tol. Kita juga bisa tanpa harus ini, bisa sih milih tanpa tol ini. Ada tulisan tanpa tol, ini juga tanpa tol. Gitu. Nah, pokoknya untuk menggunakan tanpa tol tuh langsung aja kayak gini. Gitu ya guys ya. Terus kalau udah ini nih, kita tinggal mulai aja. Nah, mulai ini cara ngelihat mapnya juga ya. Untuk mulai jangan fokus di titik putih ini, nanti kan ada bentuk segitiganya tuh. Jangan fokus di sini ya. Jangan difokus di garis-garis ini nih, garis-garis jalurnya ini. Tapi fokus di arah atas nih. Nih yang ada namanya nih, Jalan R.A. Kartini. Ini kan nanti ada petunjuknya tuh. Lurus ke arah Jalan R.A. Kartini. Terus ke arah Jalan R.A. Kartini ngambil jalur kiri 50 meter. Tuh belok kiri ya. Jadi ini nih, diliatin. Jadi kita kelihatan tuh. Tuh. Ya 100 meter, 200. Jadi kita tahu waktunya kita belok. Supaya lihat ini meter-meternya nih, jalurnya. 3 kilometer, tuh 3 kilometer. Di depan ada 3 jalur, kita ngambil jalur keluar ke Mampang Perapatan kan. Ambil jalur kiri. Oh. Ya, jadi yang diperhatiin yang di atas ini nih. Supaya kita lihat juga tuh jalurnya. Supaya nggak terlalu nyasar. Akhirnya nyampe kan di Kokas. Oke, udah ngerti ya? Cara untuk menggunakan map. Simple kok ini mapnya ini. Terus kalau misalnya supaya nggak ngeliat juga nih. Pakai suara aja nih, suaranya diaktifin. Jadi nanti kita dengerin suara mapnya tuh. Dia bakalan kasih tahu 3. Nah, kadang tuh dia suara itu kecepatan. Jadi harusnya 30 meter lagi belok kiri, tapi dia udah suruh belok kiri. Nah, kita ngeliatin tuh di map. Udah waktunya belum belok gitu. Jadi jangan terfokus juga dari suaranya sih. Kalau gua make suara ini biasanya lewat tol untuk pengingat gua keluar tol. Kadang kalau fokus ternyata kebablasan. Jadi ini pengingat aja. Jadi kalau kan biasanya dia ngingetin kan 3 kilo, 1 kilo, 500 meter, kalau nggak salah 200 meter atau 100 meter gitu. Nah, gue patokan tuh dari 1 kilo. 1 kilo di depan belok kiri atau keluar tol ke arah ini. Nah, itu yang gue patokan tuh. Jadi gue lebih jadi ngambil jalurnya tuh jalur keluar, ambil kiri 1 kilo sebelum keluar. Gitu baru gue fokus tuh ngelihat di papan itunya 500 meter. Ya kan baru ada belok keluar, ya udah gue keluar. Jadi nggak kebablasan jalurnya. Gitu. Gitu ya guys ya. Jadi terjawab ya pertanyaannya untuk menggunakan map. Ini sih dari pengalaman gua aja sih menggunakan map. Semoga membantu teman-teman ya. Oke guys, gimana tutorialnya? Mudah-mudahan membantu ya dalam teman-teman untuk beraktivitas dan menggunakan mapnya. Dan selebihnya bisa di searching juga di Google sih untuk pengaturan-pengaturan lainnya. Itu sih pengetahuan yang gua tahu aja, makanya gua share. Sisanya kita bisa cari tahu di Google sih. Bisa di searching kalau ada waktu istirahat kayak di parcel gini kan istirahat nih. Ya udah kita searching aja gitu guys. Oke. Thank you ya udah nonton video gua kali ini. Video kali ini untuk video tutorial kita menjalankan map supaya arahnya itu tidak melewati tol dan juga sebaliknya gitu guys. Dan juga cara melihat mapnya supaya nggak salah belok ya. Jadi aman lah. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share. Lonceng notifikasinya juga jangan lupa di klik supaya dapat notifikasi video gue selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.